Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bilal Ihsan Abdurrahman dengan NPM 23021024024 dari Ilmu Kelautan kelas B Universitas Pajajaran. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari pemetaan batrimetri oleh saya di perairan Selat Bali. Nah, secara general, batrimetri sendiri adalah merupakan ilmu yang mempelajari tentang kedalaman dan bentuk dasar laut. Data batimetri ini sangat penting karena apa? Karena data ini juga bisa menunjang untuk navigasi kapal, perencanaan pembangunan pesisir, penelitian kelautan lainnya, dan juga untuk mengetahui kondisi morfologi pada dasar laut itu sendiri. Nah, melalui survei ini, kita juga bisa mendapatkan gambaran kondisi perairan secara sistematis dan juga secara terukur. Oke, baik. Pada slide selanjutnya di sini terdapat zona UTM dari Indonesia. Dimulai dari 46 hingga 54. Baik North maupun South. Nah, berdasarkan hasil berdasarkan slide berikut, saya mengambil lokasi pada perairan Selat Bali. Kenapa Selat Bali? Karena Selat Bali merupakan wilayah perairan yang cukup strategis dan karena menjadi jalur transportasi antara Pulau Jawa dan juga Pulau Bali. Nah, dalam penelitian kali ini saya menggunakan datum WGS 84 karena ini merupakan sistem referensi global yang umum ya di dunia. Sebenarnya ada UTM-nya. UTM-nya di sini Selat Bali masuk ke dalam 50S, 50 South dengan kode EPSG 32750 dengan luas area of interest. Saya di sini mengambil 21,42 hektar. Oke. Selanjutnya pada slide ketiga di sini terdapat peta yang telah saya buat. Peta lajur batimetri pada Selat Bali. Nah, di sini terdapat main line dan juga cross line. Nah, untuk main line-nya sendiri terdapat 16 line dengan arah barat timur dengan total panjang 9.810 meter. Nah, main line ini sendiri merupakan jalur utama pengambilan data batimetri. Data kedalaman diambil sepanjang jalur ini secara kontinu. Selanjutnya cross line. Cross line ini ada 11 line, bisa dilihat di sini cross line itu yang BCL 1 sampai dengan BCL 11. Nah, di sini diambil arah utara selatan dan juga dengan total panjang 5.509 meter. Nah, cross line sendiri ini digunakan sebagai jalur kontrol. Nah, karena jika kita hanya menggunakan mainline ada kemungkinan data tersebut bias dan tidak konsisten, maka diperlukannya crossline untuk membandingkan hasil dari dua arah yang berbeda. Jadi hasilnya itu bisa atau mendekati sempurna dan juga data bisa dianggap valid. Oke, selanjutnya pada slide 4. Nah, ini perbedaannya dengan yang tadi adalah ini merupakan hanya station yang saya buat. Di sini terdapat 20 titik station dengan jarak antar titiknya itu 100 meter kali 100 meter sesuai dengan ketentuan yang ada di GCR. Selanjutnya ada datumnya sama ya, WGS 84, proyeksi UTM zone 50S, EPSG 32750. Dan juga legendanya di sini ya terdapat station ya seperti yang saya sebutkan tadi. Dengan skala saya ngambil di kedua peta tadi sama yang slide sebelumnya 1:5500. Nah, station ini sendiri memiliki beberapa fungsi ya. Di antaranya ada satu sebagai titik referensi pada dalam survei, yang kedua memastikan area penelitian tercakup secara merata, dan yang ketiga memudahkan data dalam proses interpolasi data saat pembuatan peta. Oke, selanjutnya pada slide kelima ya. Pada slide kelima di sini terdapat koordinat dari session yang telah saya buat, yaitu dari 20 session. Ini adalah koordinatnya. Di sini ada session dari 1 sampai 20, lalu ada ID, ada sumbu X-nya, ada sumbu Y-nya, ada UTM-X dan UTM-Y. Selanjutnya pada slide ke-6. Nah, yang ini merupakan hasil dari mainline dari waktu total time mainline. Nah, untuk jaraknya sendiri total keseluruhan pada data sama seperti sebelumnya itu 9810 meter dan panjang jalur
berkisar antara 504 meter hingga 625 meter. Nah, selanjutnya dengan total waktu 2 jam 18 menit 34 detik, total transit time-nya itu per line itu 1 jam 15 menit pas. Oke, selanjutnya di sini ada cross line. Nah, selanjutnya ada cross line dengan total lines ada 11 dari BCL 1 sampai BCL 11. Dengan panjang tiap jalur berkisar di sini ada antara 493 meter hingga 509 meter. Nah, untuk total waktu survei per line, maksudnya total transit time-nya itu 50 menit dengan total durasi keseluruhan yaitu 1 jam 25 menit 42 detik. Nah, oke. Di sini sudah habis slide-nya, jadi saya akan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat adalah sistem koordinat WGS 84 dan UTM sangat penting untuk memastikan ketelitian posisi data. Karena jika kita tidak memasukkan UTM dan WGS yang sesuai dengan titik yang AOI yang kita akan yang akan kita pilih, maka hasilnya juga tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu, dan ketelitiannya itu tidak pas untuk posisi data. Selanjutnya, desain jalur survei yang terdiri dari mainline dan crossline mampu meningkatkan akurasi data. Selanjutnya, penggunaan 20 titik station dengan grid teratur memberikan distribusi data yang merata. Lalu ada hasil pengukuran menunjukkan bahwa survei telah dilakukan secara sistematis dengan total panjang jalur yang cukup besar. Dan yang terakhir, di sini crossline itu berperan dalam validasi data sehingga mendapatkan hasil akhir yang valid. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.